Perkenalkan, saya Hadisanida Rahmania Ardiani, NIM E2B018308. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Nama saya Sulita Sari, NIM E2B018315 dari kelompok 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Merlin Cahayani, NIM E2B018317. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Nama saya Maharani Vika Kurnia Putri, NIM 359 dari kelompok 4. Ada pendekatan isomaslahah. Terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan maslahah marginal dengan pendekatan isomaslahah. Pendekatan pertama didasarkan pada pandangan bahwa manfaat maupun berkah atau suatu kegiatan konsumsi bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sementara pendekatan kedua didasarkan pada pandangan bahwa maslahah terutama berkah hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Yang kedua ada karakteristik isomaslahah. Kurva isomaslahah atau yang disebut dengan IM menunjukkan setiap konsumen memiliki alternatif kombinasi berbagai barang maupun jasa yang diperkirakan memberikan maslahah yang sama. Sebagai misal, menurut Zaid membeli 12 surat kabar dan majalah yang dengan maslahah yang sama jika membeli 12 majalah dan 6 surat kabar. Kombinasi ini disebut juga dengan isomaslahah, yaitu setiap titik kombinasi barang yang ada pada suatu karya maslahah mempunyai tingkat maslahah yang sama. Yang pertama meliputi bentuk kurva isomaslahah, yang kedua meliputi posisi kurva dan tingkat maslahah, dan yang terakhir meliputi tingkat substitusi semakin menurun. Selanjutnya ada bentuk kurva isomaslahah. Kandungan berkah dalam masing-masing barang sangat menentukan pilihan konsumen. Konsumen yang rasional akan memiliki kecenderungan pilihan pada penggunaan barang-barang dengan kandungan berkah yang tinggi dibandingkan dengan barang yang berkandungan berkahnya rendah. Sepanjang kata kemampuan finansial yang mendukungnya. Untuk itu, di sini akan didiskusikan bagaimana kandungan ISA ini mempengaruhi bentuk dari kurva isomaslahah. Yang pertama, ada kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat. Yang kedua, ada kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Yang selanjutnya, ada kemampuan substitusi antar barang. Kandungan berkah yang ada pada masing-masing barang bisa berbagai kecenderungan. Pilihan konsumen muslim akan jatuh pada barang tersebut. Namun, bagaimana kedua barang yang berbeda kandungan berkahnya ini bisa saling mengganti? Apakah barang yang kandungannya berkahnya lebih tinggi tidak bisa digantikan dengan barang lain yang kandungan berkahnya lebih rendah? Untuk bisa menjawab hal ini perlu ditengok kembali bahwa domain dari konsumsi muslim adalah barang yang kandungan berkahnya adalah positif, sehingga substitusi diantaranya barang yang akan terjadi pada barang-barang yang sama-sama halal atau biasa disebut kandungan berkah minimum. Yang pertama ada kemampuan substitusi yang menurun atau decreasing. Yang kedua ada kemampuan substitusi yang konstan. Yang ketiga, kemampuan substitusi yang meningkat atau increasing. Batasan individu dan etika dalam konsumsi. Penjelasannya yang pertama, ada penurunan kurva anggaran atau allocate budget. Yang kedua, efek perubahan pendapatan pada kurva anggaran. Yang ketiga, efek perubahan harga dan kurva alokasi anggaran. Yang keempat, efek perubahan harga dan pendapatan secara simultan pada kurva anggaran. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas harga permintaan. Pengertian dari elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah dari barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang diukur dalam persentase sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, pengukuran elastisitas dibagi menjadi 2, elastisitas busur dan elastisitas titik. Yang kedua, makna angka elastisitas. Dan yang ketiga, elastisitas permintaan,
konsumen Islami. Yang selanjutnya, elastisitas permintaan konsumen Islami. Elastisitas pendapatan permintaan atau income elasticity of demand merupakan varian dari dalam kelompok elastisitas permintaan. Secara teknis didefinisikan sebagai perubahan jumlah barang yang diminta dalam persentase sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen dalam persentase, maka bisa dibentuk persamaan aljabar. Elastisitas ini mengukur seberapa besar kenaikan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang terakhir, elastisitas berkah permintaan. Secara teknis, elastisitas berkah permintaan didefinisikan sebagai perubahan dalam persentase yang terjadi dalam kuantitas dibandingkan dengan perubahan berkah dalam persentase. Hal ini ditulis dalam bentuk aljabar. Besarnya elastisitas berkah secara teoritis bisa diturunkan dari kurva permintaan yang ada, yaitu dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa elastisitas berkah permintaan adalah positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kandungan berkah akan mampu meningkatkan jumlah barang yang dijual.